Baik, bersama sih di Bincang Toko bersama Wakil Bupati Garut, Dr. Helmi Budiman, dan kita akan kembali mengupas seputar Kabupaten Garut. Nah, sekarang kita ingin tahu 207 usia Garut ini, bagaimana Pak Wakil Bupati memaknai hari jadi Garut di 207 tahun ini? Ya, itu usia yang sangat panjang, ya, 207. Artinya kalau kita menerawang ke belakang, ya, pada saat zaman Belanda, kemudian zaman revolusi, Oke. kemudian sampai zaman sekarang, ya. Jadi memang saya melihat tantangannya akan berbeda, ya. Kemudian juga saya melihat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dulu dengan sekarang juga ada hal yang berbeda. Tapi pada prinsipnya sama, yaitu butuh kemajuan, ya, butuh kesejahteraan. Ya. Jadi kan kalau misalkan makin kota atau kabupaten ini makin tua, makin lama, seharusnya kita makin maju, makin sejahtera. Dan itu wajar, dan itu sekarang merupakan ekspektasi masyarakat, keinginan masyarakat seperti itu. Ya. Jadi kalau dilihat dari sisi itu berat sebenarnya, makin lama, makin tua itu Harusnya makin melesat gitu ya? Iya, beban kita sebenarnya makin berat ya gitu. Jadi soalnya, wah ini bagaimana dengan bupati, wakil bupati yang sekarang ini kan sudah 207 tahun. ya. Gitu. Apakah Garut akan seperti ini atau bagaimana? Yang lebih berat lagi adalah ketika mau dibanding-bandingkan, terutama dibandingkan dengan kota Bandung. Waduh, kita berat sekali gitu ya. Standar tinggi kan kalau kota Bandung itu kan, karena ya lebih tua kota Bandung itu. Kemudian juga namanya juga kota itu hanya 1/20-nya Garut. Oke. 0, berapa ya? 0,5 ya. 0,5 ya. Jadi 1/20-nya lah, 1/20-nya Garut dari sisi luasnya. Kemudian juga pembangunannya memang ketika saya waktu kecil Bandung itu sudah begitu. Sudah besar. Nah, dibandingkan dengan Garut memang dari satu sisi itu memang kita harus punya keinginan yang kuat bagaimana kita mengejar ketinggalan dari kota dan kabupaten yang lain. Nah, makanya pada ulang tahun yang ke-207 ini bagaimana Garut ini bisa lebih baik daripada kota dan kabupaten yang lainnya di Jawa Barat. Ya. Sektor apa saja Pak itu yang sudah mulai dimunculkan? Misalnya progresnya sudah terlihat. Misalnya satu sekarang reaktivasi jalur kereta api. Dalam kaca pandang Bapak korelasi dengan 207 ini apa nih kehadiran reaktivasi kereta ini? Apa memang seiring dengan perkembangan pariwisata? Terus terang ya, ini hadiah yang sangat menarik ya buat kami Kabupaten Garut, masyarakat Garut, yaitu dengan aktivasi kereta, aktivasi kereta, karena ditinjau dari berbagai sisi ya. Aktivasi kereta ini akan ada muncul semangat baru gitu ya, dari sisi ekonomi ya, kemudian dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan gitu ya, dari bidang-bidang pariwisata ya. Ini ada semangat baru gitu untuk Kabupaten Garut ini. Untuk wisata saja misalkan. Ini banyak sekarang sudah mulai masyarakat itu datang, Pak, saya mau berbenah, saya mau menginginkan menata kota, menata desa, menata kampung, menyambut daripada aktif daripada kereta ini. Kemudian dari sisi pendidikan pun orang Garut itu lebih semangat sekarang. Wah, saya nanti kuliah ke Bandung lebih cepat. Lebih cepat gitu ya. Kalau sekarang kan ke Bandung, ke Jakarta kuliah gitu ya, macet dan sebagainya. Sekarang ada semangat baru gitu ya anak-anak kita itu. Jadi dari berbagai sisi memang ini luar biasa ya. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah melakukan program ini. Tapi yang menarik barangkali di sini juga masyarakat pengen tahu nih, Garut ini termasuk sukses lah ya dalam melakukan reaktivasi kereta api sehingga riak-riaknya tidak begitu kentara. Apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Garut, Pak, pada saat meyakinkan masyarakat bahwa kereta ini harus hidup kembali? Pendekatan-pendekatan yang dilakukan misalnya. Ya sebenarnya kan bukan tidak ada yang namanya resistensi. Ya. Ada tetap ya. Penolakan juga ada, ya. Penolakan ada. Kemudian juga masyarakat yang merasa ya rumahnya asalnya
ada misalkan ya. Jadi nggak ada. Jadi nggak ada itu. Tapi saya juga kagum sebenarnya dengan masyarakat Garut ini, ya, dengan kerelaan hatinya, ya, dengan kebesaran hati, kebesaran jiwanya, ya masyarakat bisa menerima demi masa depan Kabupaten Garut. Berarti relatif tidak ada penolakan Pak kalau dihitung dari skala perjalanan ini. Ya sebenarnya Persentasenya gitu Pak. Iya kalau persentasenya memang kecil ya. Termasuk tidak ada lah ya kalau dihitung. Ya kalau disebut tidak ada sih ada. Masih ada tetap suaranya. Ada, cuman memang karena yang menginginkan ya Garut ini lebih maju dengan adanya rel kereta, ya alhamdulillah ya relatif itu tidak. Kemudian juga pendekatan daripada PT KAI itu sendiri, ya, pendekatannya cukup bagus, cukup baik ya, mendekati masyarakat. Ya. Oke. Dan ini tentu melalui tahapan atau proses yang cukup panjang. Nah, selanjutnya efek dari reaktivasi jalur kereta ini juga kan berimbas, ada efek domino. Nah, sektor apa saja yang mulai dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Garut untuk merespon beroperasinya kembali kereta api kita ini? Ya banyak ya. Kereta api itu kan transportasi orang, transportasi barang. Oke. Ya. Nah orang ini dari luar ingin ke Garut, ya, ingin wisata ke Garut, misalkan, ingin main di Garut. Ini tentu sektor wisata ini yang diharapkan sangat menonjol, ya, yang merupakan efek daripada dibukanya jalur kereta ini. Kemudian juga lalu lintas barang, ya, kita kan daerah pertanian, ya, daerah pertanian. Kemudian udah bukan petani kita konsumsinya bukan hanya oleh kita pasar dalam negeri. Oke. Kita Baik juga Pak. ada mulai ke pasar luar negeri. Bisa ditahan dulu soal kereta api karena kita akan kembali masih tetap di Bincang Tokoh bersama Wakil Bupati Garut, Dr. Helmi Budiman. Mulai saat ini